Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat beserta hidayahnya pada pagi yang cerah dan sangat luar biasa ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita sama-sama hadir di acara sekolah lapang teknologi ya, inovasi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ke depan produksi kita semakin meningkat sesuai dengan harapan kita bersama. Kemudian salawat bering salam buat baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak, ini Bapak guru saya nih Pak waktu SPMA. Ini Bapak guru saya yang sangat saya muliakan. Beliau sangat memotivasi kami sehingga kami juga ketularan ilmu beliau di sini. Kemudian ada Bapak dari provinsi juga. Kemudian Bapak yang dari Bagas, Pak Kadis ya. Pak Kadis itu Pak Indro. Kemudian Pak Koordinator, teman-teman penyuluh pertanian, POPT, dokter hewan dan sebagainya. Kemudian Bapak-bapak peserta sekolah lapang gelar teknologi inovasi. Baik, ini mungkin pertemuan yang ketiga ya, keempat. Jadi kemarin sudah kita adakan di sini juga. Kemudian ini adalah merupakan pertemuan yang keempat. Jadi pada pertemuan keempat ini salah satu materi nanti yang kita sampaikan adalah penggunaan insektisida nabati. Kemudian juga salah satunya membuat apa tadi? Agen hayati ya. Satu lagi agen hayati atau trichoderma. Jadi ini gunanya adalah untuk salah satunya adalah pengendalian OPT secara nabati atau tidak menggunakan bahan kimia. Tadi udah lewat ya, saya mau pantun sebenarnya tadi ya. Cuma tak apalah, saya kasih pantun lah karena kita di sini ada tanam padi di lahan sawah, pemupukan dengan ciri sapi. Puji syukur alhamdulillah kita jumpa lagi di SL Inovasi Teknologi. Oke, mungkin pada hari ini kita praktek membuat insektisida. Yang selama ini insektisida kita gunakan atau kita pakai itu hanya membeli ke kios-kios, ya kan, ke kios-kios dalam bentuk kimia, ya kan. Tapi hari ini kita coba inovasikan ke bapak-bapak. Kita membuat insektisida yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan dan bahan-bahannya tersedia di sekitar kita semua. Dan ini juga sudah pernah kita coba, kita buat template-nya, ya kan, ternyata memang efektif, efisien dalam hal pengendalian hama tersebut. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi ini salah satu contoh yang akan kita buat nanti. Sebenarnya masih banyak insektisida yang banyak yang bisa kita buat sendiri. Seperti salah satu contoh pengendalian keong mas ya. Pengendalian keong mas itu bisa menggunakan akar tuba tubo ya kan. Nah, itu bisa juga menggunakan itu. Bisa diolah akar tuba itu bisa menjadi racun keong mas ya kan. Juga hama. Pernah nampak akar tuba? Pernah? Pematang banyak atau Pak Yusdi? Jadi itu. Jadi akar tuba itu juga bisa. Jadi itu ramah lingkungan juga tanpa menggunakan bahan kimia. Yaitu akar tuba salah satunya. Kemudian juga seperti urin sapi. Ini kita kadang-kadang tak tahu kan. Kami juga pernah buat template-nya, ya kan, buat percontohan. Sebelum menanam padi kami olah dulu insektisida dari bahan-bahan urin sapi. Ini kami coba kemarin waktu di dekat saat ini masjid lahan masjid ya, yang terpelilir. Itu kan lahan Pemda itu yang digunakan untuk usaha masjid itu kan. Itu dulu pernah kami buat template-nya di sana. Itu bisa mengendali hama tikus dari urin sapi. Jadi dengan menggunakan itu, perbandingan petakan kiri dan kanan itu serangan hama tikus jauh lebih kuat dibanding lahan template yang kami buat dengan menggunakan penyemprotan urin sapi. Caranya bagaimana? Tentu ada proses-proses atau fermentasi yang dibuat sehingga bisa, ini ternyata urin sapi ini
mengeluarkan bau yang apa namanya pusing itu kan, sehingga tikus itu tak mau. Dia kurang. Jadi salah satu inovasi sebenarnya yang bisa kita buat dan ramah lingkungan dan tersedia, terutama nih bagi bapak-bapak peternak ya kan. Tidak mesti kencing sapi, urin sapi, tapi ada juga bisa menggunakan di sini kan banyak kambing kan, apalagi Pak RT nih. Pak RT di belakang ada kambing lagi kan? Tak ada lagi. Itu urin sapi bagus juga tuh. Urin kambing, urin kelinci lagi. Nah, berdasarkan hasil demplot yang kami coba, itu penambahan unsur hara dari N-nya itu cukup tinggi. Jadi kita tak perlu nambah urea yang cukup banyak. Jadi N-nya sudah cukup tinggi, sehingga bisa mengurangi dari pupuk nitrogen, gitu ya. Nah, itu salah satu kegunaan dari urin tadi. Bagaimana cara membuatnya nanti bisa kita buat, kita praktek kalau ada pertemuan-pertemuan berikutnya dan dibutuhkan untuk pembuatan itu. Pada hari ini kita fokus 2 materi. Yang pertama itu pembuatan insektisida nabati, kemudian juga pembuatan satu lagi, agen hayati. Nah, jadi di sini Pak udah kita kasih lembaran-lembaran. Lembaran ini gunanya untuk panduan bapak-bapak di rumah nanti untuk membuat insektisida secara mandiri ya Pak ya. Nanti cobakan, rasakan dan laksanakan, aplikasikan dan sampaikan ke kami lagi apa dampak yang Bapak laksanakan. Kemudian juga kalau seandainya memang betul-betul sebarkan ke kawan-kawan petani yang tidak hadir hari ini. Nih, jadi bahan-bahan itu sangat tersedia Pak. Dan itu selalu terbuang. Salah satu contohnya mengkudu ya kan. Mengkudu tempat kita kan terbuang kan. Itu kan banyak tuh. Buah mengkudu sini banyak di mana kira-kira? Kalau di Pematang ada Pak ya sana ya. Banyak ya kan? Itu mengkudu tua Pak. Kalau bisa yang udah gugur ya kan. Dan yang matang juga bisa ya kan. Itu bisa diambil untuk bahan-bahan pembuatan ini. Mengkudu, kemudian bawang putih ya. Bawang putih, kemudian kencur atau coko kalau istilah gitu. Buah jengkol tua Pak. Jengkol yang sudah cukup untuk itu rendang ya. Ini dia kita gunakan untuk baunya. Kemudian tembakau dan air panas. Nah, ini tembakau nih Pak. Di sini kita sediakan tembakau yang sudah kita beli dari pasar gitu ya. Nah, kalau tembakau ini namanya tembakau sontil Pak. Ini dijual di pekan-pekan ada nih. Nah, cuman yang lebih bagus itu sebenarnya tembakau rokok. Sisa hasil rokok kita. Puntung rokok. Nah, itu lebih kuat apanya? Lebih kuat ininya. Bahannya. Kadarnya untuk tembakau. Nah, ini karena apa kita beli? Sebenarnya tembakau rokok yang Bapak rokok itu lebih tinggi. Nah, jadi supaya lebih hemat lagi, Bapak di rumah merokok itu untungnya nggak usah dibuang, disimpan satu tempat asbak misalnya kan. Nah, nanti udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa dikumpul dijadikan insektisida, ya kan? Apalagi yang puntung rokoknya, yang rokok yang tanpa filter tuh kan ada rokok tanpa filter tuh macam Jisamsu atau macamnya kan. Nah, itu juga bagus karena dia kadar nikotinnya, kalau istilah kita Melayu ini belunggu di situ. Ya, ini salah satu contoh aja tembakaunya. Tapi yang lebih bagus adalah tembakau sisaan rokok kita, atau rokok bapak-bapak kalau saya nggak merokok. Jadi bapak-bapak semua, ini di depan kita sudah memproses pembuatan ini, pembuatan salah satu insektisida yang bisa diaplikasikan untuk jenis serangga seperti belalang, walang sangit, ule-ule ya, ule-ule. Nah, itu bisa digunakan atau diaplikasikan. Nah, jadi kalau pembuatannya sudah ada di sini, ya kan? Ini lagi proses pembuatan. Nanti kita bisa langsung praktek. Dan cara pengaplikasiannya seperti kita menggunakan insektisida kimia seperti biasa, disemprotkan ke tanaman. Nah, cara penyemprotannya lebih baik itu pada sore hari seperti biasa. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Apa tuh?
kita buat ini, apakah bisa dia membunuh ule-ule yang di dalam batang itu, Pak? Oke. Ada yang lain? Jenis sundep gitu kan? Oke. Jadi karena dia sifatnya kontak, ini kalau yang untuk di dalam itu tidak mati, Pak. Cuma dia indukan yang di luar, bagian konak, itu kan bagian kono mati. Kemudian bagi yang ingin singgah atau hinggap lagi dari luar gitu dia nggak mau. Dia penolak sifatnya, penolak. Jadi salah satu sifat dari inseksida adalah penolak, sehingga dia malas untuk singgah itu. Kemudian juga apa namanya, kalau kita ini mual-mual itu kan, nah tuh, sehingga dia tidak mau untuk menyerang. Tapi kalau yang di dalam batang itu memang tidak bisa, dia harus kontak sifatnya. Oke, kita langsung praktek atau gimana, Pak? Praktek ya? Silakan sini. Bagaimana cara proses pembuatannya? Udah di itu. Ya, jadi bahan-bahannya sudah disediakan, ya kan, seperti di atas. Buah mengkudu, buah bawang putih, kencur, buah jengkol tua, tembakau, dan air yang sudah dimasak. Kemudian semua alat dijadikan satu, dihancurkan, tapi sebelumnya dibersihkan dulu. Nanti air saripati inilah yang akan digunakan untuk insektisida. Nah, Bu. Ada bulu. Waktu perang dunia ini biar dia nggak muncrat. Ditumbuk sampai halus ya, Pak. Kok kasih faktur semua Mira? Bilang aja begitu. Itu kan enak. Tuh dia. Beda. Inovasinya beda dengan pelaku utama itu dengan tidak pelaku. Iya. Iya. Terlambat ngasih dari tadi. Baru tangannya pegang gini. Iya. Yang dekat. Pakai musik tuh.